Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, diangkat menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami berharap damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik yang masih ada hubungannya dengan pembahasan kita sebelumnya. Topik ini berjudul Yesus harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 13-15 akan menjadi ayat pembacaan kita di kesempatan kali ini. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas pembacaan kita di kesempatan kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita yang sebelumnya yang membahas mengenai pertobatannya. Jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa atau terpisah selamanya dari Tuhan. Dan di sini adalah jawabannya. Bagaimana Yesus harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya itu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nas firman Tuhan di kesempatan kali ini diawali dengan ayat 13 ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Perhatikan di sini, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi di sini jelas ya, tidak ada orang naik surga selain Dia yang turun dari surga. Siapa yang turun dari surga? Tuhan. Di sini disebut Anak Manusia. Anak Manusia itu adalah sebutan spesial untuk Tuhan Yesus. Ya. Kenapa kemudian Ia disebut sebagai Anak Tunggal Allah? Lagi-lagi kalau Dia adalah ciptaan atau manusia biasa, sama seperti Adam, tentunya Ia tidak akan disebut anak tunggal. Ia adalah anak yang kedua setelah Adam. Tapi Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa. Anak itu mengacu kepada manusia. Sementara Bapa itu mengacu kepada Tuhan yang omnipresent, yang tidak terlihat. Jadi kalau disebut anak tunggal, itu artinya Tuhan yang berinkarnasi di dalam daging menjadi manusia. Karena Ia satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada lainnya. Ya, saudara tidak pernah melihat Tuhan. Tetapi anak tunggal itu, Tuhan yang menjadi manusia itu, di dalam Yesus Kristus, Dialah yang menyatakan seperti apakah Bapa. Ya. Jadi jangan lagi merendahkan Yesus tidak setara dengan Bapa. Yesus dan Bapa itu adalah satu. No debat harusnya. Ya. Jangan mengecilkan pribadi Tuhan Yesus Kristus ini. Ketika Ia menjadi manusia, memang Ia merendahkan dirinya. Tetapi untuk beberapa waktu saja. Ia lebih rendah daripada malaikat, disebutkan di dalam kitab suci kita. Tetapi untuk beberapa waktu lama saja, selama 33,5 tahun kurang lebih seperti itu, karya Yesus Kristus menjadi anak manusia. Kemudian setelah itu, Ia mati untuk dosa-dosa manusia. Ia bangkit menang atas maut. Ia naik ke sorga. Kembali ke tempat dari mana Ia datang. Ya,
Makanya nas firman Tuhan ini menyebutkan demikian, bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, ini ayat kuncinya di berikut ini, ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kejadian ular di padang gurun itu tentu tidak asing di telinga saudara. Kalau saudara pernah membaca kisah mengenai ular tembaga, itu adalah kisah di mana Musa membuat ular dari tembaga atas perintah Tuhan. Gunanya untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa itu yang dipagut oleh entah berapa banyak ular-ular tedung ya, yang membuat mereka terancam mati. Jadi Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tiruan ya dari tembaga. Dan ular itu harus ditinggikan. Tujuannya apa? Karena pada waktu itu bangsa Israel itu tidak sedikit yang berjalan di padang gurun, saudaraku. Ada ratusan ribu, bahkan mungkin ada jutaan. Jadi ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu harus ditinggikan, diangkat tinggi-tinggi, supaya semua orang bisa melihatnya. Dan ketika orang-orang memandang ular itu, mereka yang dipagut oleh ular, mereka yang terancam mati. Karena ular tedung ini sangat beracun, saudaraku ya. Saya tidak tahu ular macam apakah yang menggigit mereka. Ada kemungkinan besar itu seganas king cobra sekarang, saudara ya. Yang pada waktu itu perobatan tabib-tabib mungkin tidak akan berdaya mengobati orang-orang yang dipagut ular bahkan sebanyak itu. Bahkan mungkin hampir seluruh bangsa itu dipatuk oleh ular tedung ya. Jadi mereka diberikan jalan keluar dengan cara melihat kepada ular tembaga yang diangkat tinggi oleh Musa. Dengan memandang ular itu, orang-orang mulai sembuh. Entah bagaimana caranya. Saudara, logisnya gimana sih? Logis nggak? Orang dipagut oleh ular, lalu Musa membuat ular tembaga, itu bagi saya itu aneh. Memang reaksi bisa ular itu ada yang di dalam beberapa jam ya, orangnya pasti akan tewas, meninggal. Tergantung daya tahan tubuh masing-masing seperti itu. Tetapi normalnya ada orang-orang dipagut ular itu hanya dalam beberapa menit saja meninggal. Tapi mungkin dalam kasus ini Musa masih sempat membuat ular tembaga. Bagaimana caranya ia membuat itu, entah berapa lama kita tidak tahu. Yang pasti tabib-tabib tidak punya obat yang spesifik bisa menyembuhkan semua orang di masa itu yang dipagut oleh ular tedung. Saya yakin orang-orang yang dipagut ular ini adalah kaum pemberontak yang menentang Musa, yang melawan Musa, yang menggerutu, yang mengeluh di padang gurun, sehingga membuat mereka mengalami satu malapetaka di mana Tuhan memerintahkan ular tedung itu untuk memagut mereka. Tetapi Musa memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni mereka, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Bikin ular tembaga itu dan angkat tinggi-tinggi, supaya setiap orang yang melihat kepada ular itu, ular tembaga itu, mereka akan sembuh. Dan benar, orang-orang yang memandang kepada ular tembaga itu, mereka satu persatu mulai disembuhkan. Di sini tidak ada obat, saudara ya. Di sini tidak ada ramuan-ramuan, tidak ada. Cuma memandang. Seperti inilah iman kepada Yesus Kristus yang ditekankan oleh Injil Yohanes. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah Anak Manusia, yakni Yesus Kristus, harus ditinggikan. Bagaimana cara kita meninggikan?
Ya, salah satunya dengan memberitakan Injil ini saya sedang meninggikan Yesus. Salah satu caranya ialah dengan menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan dengan mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Adam. Cara saya meninggikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Itu cara saya meninggikan dia. Dia adalah Allah itu sendiri. Cara saya meninggikannya seperti itu. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tidak ada cara lain. Tidak ada keselamatan itu karena perbuatan baik, itu tidak ada. Itu bukan hasil usaha, kata Rasul Paulus. Jangan ada yang memegahkan diri. Semuanya itu semata anugerah, kasih karunia. Makanya digambarkan oleh Injil Yohanes sama seperti Musa mengangkat tinggi ular itu. Dan setiap orang yang memandang ular itu dengan iman, mereka sembuh. Demikian juga saudara, ketika saudara mendengar pemberitaan tentang Yesus Kristus, bahwa ia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dosamu, maka percayailah itu. Ketika engkau mempercayai itu dan mengakuinya dengan mulutmu bahwa Yesus sudah mati bagimu, menyelamatkan engkau, bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan Allahmu, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Ini jaminannya. Semudah itu? Iya, semudah itu. Semudah itukah keselamatan? Iya. Dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku, maka engkau akan diselamatkan. Semudah itu, iya. Dan dengan jalan semudah itu juga, betapa menyedihkannya kalau engkau masih menolak Yesus. Pribadi yang kau tolak ini akan menjadi satu-satunya pribadi yang akan membela engkau di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Ketika engkau menolak Yesus, maka tidak akan ada satupun, siapapun nabi yang kau sebutkan, tidak akan ada satupun yang menjadi pembelamu di hadapan tahta pengadilan. Hanya Yesus Kristus. Aku mengenal dia, dia anakku. Dia sudah kutebus dengan darahku. Maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menuntut saudara, karena saudara sudah menjadi milik Yesus. Tapi kalau saudara menolak dia, saudara menolak, menyangkal dia, saudara meninggalkan dia, maka saudara akan menjadi pribadi yang paling menyedihkan. Menyedihkannya Esau menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Kelak saudara akan jauh lebih menyesal karena saudara menolak Yesus demi kenikmatan dan kebahagiaan di dunia ini yang menurutmu engkau bahagia. Padahal kebahagiaan itu ialah jangan pernah engkau menolak Yesus dan meninggalkan dia demi apapun juga. Injil itu tidak murahan, saudaraku. Injil itu tidak murahan. Ada harga yang mahal yang saudara harus bayar untuk mengikuti Kristus. Ya, ada orang-orang yang meninggalkan Yesus demi disambut oleh dunia ini. Demi diperlakukan dengan baik oleh dunia ini. Demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan cinta dari pasangan, dia rela meninggalkan Yesus dan meninggalkan keyakinannya. Sekali lagi, suatu saat saudara akan menyesali pilihan itu. Ya. Yesus Kristus adalah sebuah fakta yang tercatat oleh sejarah, dan saya meyakini ini. Saya sebagai orang Kristen siap dikritisi dari sisi manapun. Tetapi fakta sejarah memang mencatat Yesus Kristus itu real, ada, ya dan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan kali ini, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu dan mohon datang kepada Tuhan kembali. Yesus Kristus harus ditinggikan dan setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan mengingatkan kami di kesempatan kali ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menghidupi kebenaran firman yang baru saja kami dengarkan. Agar kami boleh berjalan dalam terang firman-Mu. Engkau menuntun kami hari demi hari, Tuhan. Dan kami mau hidup kami senantiasa meninggikan Engkau, Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi di dalam anak manusia.
yang taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Kami percaya Engkau menebus dosa kami, Tuhan. Kami percaya Engkau sudah membasuh kami oleh darah-Mu. Kami percaya dengan kematian dan kebangkitan-Mu, kami pun akan mengalami hal yang sama. Kami akan mengalami kematian, tetapi kami akan dibangkitkan ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus dalam keabadian. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.